Kalau memang kita tidak dapat, amalkan saja. Kata Syekh Sa'rawi, tidak semua amalan itu kita harus tahu alasannya. Syekh Sa'rawi itu yang bilang, yang disampaikan oleh pengalat Ta'ala dan surona, walaupun belum terungkap apa rahasianya, tidak usah kalau memang kita tidak bisa, amalkan saja. Kata Syekh Mutawalli Sa'rawi. Karena tidak semua dalam agama ini harus kita tahu alasannya. Kenapa subuh 2? Kenapa maghrib 3? Nabi saja 4 seandainya mau. Rahasia yang belum terungkap secara ilmiah. Ya. Maka kata Syekh Sa'rawi solusinya, amalkan sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para tokoh, para orang tuaku, hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang saya muliakan. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini saya mengajak kita semua untuk memantapkan amalan tak. Saya bilang memantapkan karena yang akan kita baca adalah amalan yang selalu Bapak Ibu amalkan, bahkan saya yakin jamaahnya lebih kuat pengamalannya daripada ustadz yang baca ini. Saya membawa kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kitabnya yang terkenal, pada bab tentang adzikr, fadilah adzikr. Beliau menyebut, ya tentu di bab ini tidak dinilai baca mana karena waktu kita hanya sekitar setengah jam. Tentu yang kita baca, yang bisa kita baca malam hari ini. Beliau mengutip ayat beberapa di antaranya, Al-Ahzab ayat 41. Maka dari Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, di mana nak kena udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan menyebut atau mengingat Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi amalan yang diminta oleh Allah jumlahnya adalah, diantaranya adalah zikir ini. Yang lain itu rata-rata kualitasnya yang diminta. Untuk yang ini kuantitasnya atau jumlahnya. Seberapa banyaknya yang dicontohkan Nabi SAW. Di bagian-bagian belakang ini Sayyidah Aisyah bainina nabitta ditanya, karena Allah memerintahkan berzikirlah sebanyak-banyaknya. Ini banyaknya kayak apa, berapa? Ya. Sudah ada keterangannya di hadis nala deceng katumakutana kubainina nabitta Sayyidah Aisyah. Itu yang bertanya maka dari maragaraga batina nabitta betuanna bagaimana banyaknya? Dijawablah oleh Sayyidah Aisyah. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Yaro Nabi tanasa Nabi Muhammad SAW masikri narampe pung Allah Ta'ala di semua waktunya. Aidena kana patu kana bitta. Setengah mati ko idi nasabah ini 5 menit mi ko sempajang na petu-petu saya barangkali. Ia nabita 24 jam. Pengakuan Rasulullah matindro na semataku nade matindro hatiku. Jadi sementara Rasulullah tidur itu juga berzikir hatinya. Kita harus mengakui bahwa
Kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, karena untuk memfullkan zikir di salat 5 menit saja, kita harus jujur bahwa betul-betul mopi. Untuk mengatasi hal itu, diantaranya ada nasihat Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Ada di sini riwayatnya. Ini diantara solusi yang dikasih oleh Nabi kita untuk Muaz bin Jabal, termasuk ini. Iko betul-betul. Ya. Maka dari Nabi kita, Muaz cerita, ya Muaz, wahai Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Saya bersumpah demi Allah Muaz, malak dek ki upoji. Weh, enaknya ini Muaz di. Manya malak dek ini Muaz. Man nassa Nabi ta pudangi makkada malak dek ko upoji Muaz. Ya Allah. Faqala, kemudian nasabak papujin Nabi ta, dia berikan wasiat paseng oko Muaz. Tentu ya ro pasengnya untuk idik mana. Maka dari Nabi ta, usika ya Muaz, saya berpesan kepadamu Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, aja lalu talupai, aja lalu tasalai untuk baca yelau doa ngenge, ya kopura kemas sempajang. Doa yang mana itu? Allahumma, puang, a'inni ala dzikrik, tatulunga untuk masikri merengerang ukoidi. Ini di antara solusi ya, yang diberikan oleh Nabi kepada kita yang tidak mampu memfullkan zikir dalam hidup seperti Rasulullah. Ini pesan Nabi saya. Aja lalu tak lupai untuk baca ilau doa ngenge rimun ripurata mas sempajang. Allahumma ifwang a'inni ala dzikrik, tatulunga untuk masikri ka kuidi, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Bagaimana pembahasan ulama tentang ini? Di antaranya Andre Guru Tambo Dalle dalam bukunya bahwa nareko napasengi Nabi Muaz tentu untuk idik maneng. Allahumma puang a'inni, tatulunga untuk masikri kuidi. Kenapa ini disuruh berdoa? Lilau ya rosikiri eko kupung Allah Ta'ala. Nasaba iya rosikiri de gaga kuidi atai. Angkai kupung Allah Ta'ala. Mana sana saya? Coba na iya rosikiri engka kuidi atai. Untuk apa lilau? Untuk agalilau. Jadi ketika Rasulullah mengatakan baca ye puang tatulunga untuk merengerak koidi, alenga sikiri tak. Dan memang dalam Al-Quran, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah, nasabung Allah Ta'ala, dan mereka itu manusia, hambanya kita ini tidak akan berzikir illa ayyasha Allah, kecuali napoelo pung Allah Ta'ala. Jadi kuna kemas sempajangi jokaki majamaki, kemudian angka parengerat tak ko pung Allah Ta'ala, situngan na yaitu pak beri tak bollo ikuatita oleh ripuangi. Jadi Muaz di napujilada ko nabita upasak wah nasabak lay poji bi aja mo lupai milau ko pung Allah Ta'ala, tatulung apang untuk masikri ko idi. Kata-kata tatulung iye yilau ko pung Allah Ta'ala nasabak iye rosikri ede mepto gagak ko idi atay. Unik kan memang, dan kita rasakan ini bahwa dia memang bukan ada di kita. Engkau metoi kupung Allah Ta'ala. Betul buktinya. Matonga-tongang ini putar tasbih. Magina lesek paringerangi. Sementara ke dalam WC dilarang masikri, terkadang zikir itu datang tidak bisa dibendung. Kenapa ini? Nasabah iya rupa birimetoi pulir pung Allah Ta'ala. Jadi kung kayaro jumpa ikutie
Manasaya, Pak beri poleripung Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah berpesan kepada Muaz, tentu kuidi mana? Ilawi kupung Allah Ta'ala. Dia itu gak agak kuidi. Dia gak agak kuatita, angkai kupuangnya. Jadi kudet tai ilawi, susah itu. Makanya Rasulullah mengajarkan, ilawi kupung Allah Ta'ala. Ini, tertulung gak puang untuk masikri kuidi. Ini menjadi bacaan, Allahumma a'inni ala dzikrika. Puang tertulung gak untuk masikri ka kuidi. Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ini yang terakhir ini bukan tanpa alasan. Kita hadir di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta. Kita hadir di dunia ini bukan untuk hidup mewah. Kita hadir di dunia ini bukan untuk mengejar jabatan. Kita hadir di dunia ini bukan untuk berleha-leha bersenang-senang. Kita hadir di dunia ini ada di Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan bangsa manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi tugas pokok kita itu menyembah kepada Allah. Karena tidak mungkin menyembah dengan bagus kalau tidak ada kehidupan yang layak, maka kita cari kehidupan yang layak. Karena tidak bisa menyembah kepada Allah dengan baik kalau tidak ada ilmu, maka sapa ni Pak disenga, dan seterusnya. Tidak bisa menyembah kepada Allah dengan baik kalau kita tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Maka mencari tempat tinggal itu kita cari, kita usahakan untuk memperbaiki ibadah kepada Allah. Kalau begini prinsip kita dalam hidup, insya Allah tidak salah. Karena hidup kita itu terarah. Agi-agi punai, melok mana lay pakai untuk makasiwi yang masompa kupuangi. Kita punya keturunan, lay tiwi untuk masompa. Kita punya keahlian, lay tiwi untuk masompa. Kita punya jabatan, lay tiwi untuk mapakasing sompata kupuang Allah Ta'ala. Begitu seterusnya. Semua yang kita miliki kita arahkan untuk beribadah karena ia metoro akatana pung Allah Ta'ala pajajiki. Jadi yilawi telue Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biasanya Pak Imam bacakan ini sebelum berzikir kepada Allah. Ini ada hadis yang juga disebut oleh beliau. Makadaina bitta hadis dari Abi Hurairah, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikir kita ini kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makadaina bitta nareko ubaca yaro ahabbu ilayya, lebih upojibi mimma talaat alaihi samsu, daripada apa yang disinari oleh matahari. Apa yang disinari oleh matahari? Dunia. Bukan hanya bumi. Mars, Pluto, Jupiter, semua disinari oleh matahari yang ada di galaksi Bima Sakti. Tumpukan planet yang ada di Bima Sakti disinari oleh matahari. Kata Rasulullah, nareko baca ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih upojiwi daripada apa yang disinari matahari. Lino. Dunia. Kata Rasulullah SAW ini. Tentu Rasulullah akan paham ini karena beliau memang sudah jalan-jalan ke surga, waktu memiraja, jalan-jalan ke neraka. Jadi naik selak ada angka na ye. Angka na ye. Kita yang belum pernah ke sana, melo layaga ye. Apalagi orang kalau tujuan besar hidupnya hanya untuk bersenang-senang mengumpulkan dunia ini, untuk apa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar? Tidak dibaca juga sunnah dibilang. Tidak dibaca juga sunnah je. Dekto nama dosa tawe misalnya. Oh iya, kalau misi hidup besar kita, orang Indonesia bilang obsesi hidup besar kita, cita-cita besar kita dunia memang. Untuk aga ya. Tetapi orang yang paham bahwa kehidupan ini di dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya, tentu hadis-hadis yang begini ini akan menjadi perhatiannya. Jadi serius, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Maka dia Nabi angka na ye lebih upojibi dibandingkan dengan apa yang disinari oleh matahari. Berarti luar biasa nilainya ini.
pemberian Allah yang luar biasa kepada kita. Dan ini juga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika Rasulullah SAW siruntui Nabi Ibrahim betunna ko langit ke-7. Akrim minni ummataka salam. Mangkajek kue. Ini. Di bab itu Imam Nawawi mengatakan, lakitu Ibrahim lailata usriya bih. Siruntu kana Nabi Ibrahim betunna mamiraja ka. Faqala maka Nabi Ibrahim ko iya nasa ya Muhammad Muhammad akri ummataka minni salam. Peletu ka nga salekku kumma tanah wa akhbirhum podang umma ta makada annal jannata tayyibatut turba, bahwa surga itu tanahnya debunya harum. Bayangkan surga. Kalau debu kita ini kan kotor, debunya surga itu sampai debunya tanahnya itu harum semua. Ini pesannya Nabi Ibrahim, dan dia waktu itu sandar di Baitul Ma'mur, dan dari Baitul Ma'mur itu si cawe ke surga yero wetwe. Podangi mata maka da yero debu surga itu harum. Azbatul ma, airnya itu tawar, wa annaha qi'an, dan tanahnya datar, wa anna ghirasiha, dan tumbuh-tumbuhannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu tanaman yang ada di surga. Di hadis yang lainnya dalam bab ini dari Jabir qala makadai Nabi man qala subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah. Masroma pacing pung Allah Ta'ala. Wa bihamdi, dan segala puji baginya. Narekong kato baca yero makadai Nabi ta gurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan sebatang pohon kurma di surga. Jadi kalau satu kali diucapkan, satu pohon di surga. Kalau dua pohon. Kalau tiga pohon. Bagaimana nih Bapak Ibu yang baca sampai 100.000 kali satu hari? Banyaknya mami itu pohon kurma tak nanti. Ini bukan dongeng, ini riwayat hadis 1461, di riwayat hadis sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Hibban Al-Hakim. Hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Zikir yang luar biasa juga, saya belum lahir, orang tuaku ini sudah paham ini cerita. Maka dia Nabi Taqwa, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna fuqara al-muhajirin iyaroto kasiyasinna muhajirin. Iya muhajirin olete biasa pole ke Mekah, hanya bisa barang yang bisa dibawa itu yang dia punya, lete ke Madinah. Karena tidak bisa melaksanakan agama di Mekah itu waktu, lete ke Madinah, disitulah disebut orang-orang muhajirin. Maka dan riwayat aku Abu Hurairah, majepu to kasiyasinna muhajirin atau Rasulullah SAW. Na lokai nabita. Dia datangi nabita. Faqalu makutana ya roto kasiyasiye. Zahaba ahlud dusur. Katanya, orang-orang kaya telah memborong derajat ketinggian. Bidarajatil ula. Labe ni nasat tosogi ya Rasul. Natiwi manengi derajat yang tinggi oleh mereka. Ini ada kecemburuan ini orang dulu ini muhajir. Cemburu mita selesurenna orang Ansar, orang Madinah yang kaya-kaya. Labe naseng orang-orang dengan derajat yang tinggi ya Rasul. Mereka yusalluna kama nusalli. Mereka itu salat seperti kami salat. Ya ko mas sempajangi idi to kasiyasiye mas sempajat to yalena. Wa yasumuna kama nasum, ya ko idi to kasiyasiye mapuasa to alena. Walahum fadlum min amwal. Mereka ini punya kelebihan. Karena mereka banyak hartanya. Idi deh gagah. Kasih asik ya. Dia bilang, yahujuna wa ya'tamiruna wa yajahidun. Mereka dengan hartanya bisa haji, bisa umrah, bisa berjihad. Wa yatasaddaquna namnya sedekah makaiga.
Ini kata mereka kepada Rasul. Seakan-akan mereka mengatakan, lekala manang di aga tosi di meloki masih sedekah dek gagah, di milai sedekah. Mau kita menyumbang untuk jihad Islam, melo sumbangan yang beri dia to gena. Begitu. Buntukah ini ketika disampaikan ke Rasul de, maka dia Nabi tafaqala, maka dia Nabi ta. Ala wa'allimukum syai'a, meloki kau pak gurangi amalan narek kota amalkan ye tudriku nabihi man sabakakum. Kamu bisa mengejar mereka itu yang kamu bilang tadi itu. Orang kaya, berpuasa, salat, berhaji, berumrah, jihad. Mega pasti dekanan na sabak sogi. Melo kau pak guruangi narek ko yamalkan ye hadapi mana ye ruapalan. Melo kika. Wah, begitu kata Rasulullah. Watasbikuna bihi man ba'dakum. Kalau ini kalian amalkan, kalian akan melampaui orang-orang amalnya orang-orang yang datang sesudah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum. Nadek gagatau lebih mengalahkan kalian kalau ini kalian amalkan. Illa man sa'na amislama sana'tum, kecuali kalau mereka juga kerja amalan ini. Lalu mereka mengatakan, apa itu amalannya? Penasaran mereka ini, apa itu? Kalau diamalkan, idapi mana ya roh amalakna to me to sogie, megato sempajanna, megato puasana, megato pasidekan, idapi apalanna. Mereka bertanya, apa itu ya Rasul? Maka dia Nabi tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbirun. Bacai subhanallah, bacai alhamdulillah, bacai Allahu Akbar, khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Ini kan amalan tak ini. Kabar baiknya adalah ini adalah amalan kita semua. Bacai subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan ini adalah amalan tak maneng. Jadi ajak lalu tercapai ye, ajak tercapai ya roh. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Harus si Pak Guru yang anak ye. Kita tidak bisa semua kita mewariskan harta yang banyak. Ada dari kita beberapa tosogi memang, tapi kan kita di tosogi mana? Ini harus diwariskan kepada anak-anak. Biasa itu orang mau mewariskan ilmu kebeng, ilmu menghilang, baru ya seirupa disengeng, ilmu mengumpulkan harta, nah seirupa disengeng lopo. Ini ilmu besar. Ini ilmu besar. Bayangkan kalau ini diamalkan rutin, nasa nabita, tadapi mana ya roh amalak na tosogie, dan niya mapatoy masampaja mapuasa agamay. Dan sesudah kalian akan lambung amalnya, akan kalian lewati amalnya, kecuali kalau mereka melakukan hal yang sama. 33 ditambah, pasti tambahin mancaji 99. Sebenarnya ini ada tambahnya. Inilah tambahnya yang kita khawatirkan. Nareko de tak gurangi anak-anak tak pota. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tambahnya. Lama kelamaan bubarlah ini orang yang miskin tadi ini mengadu, curhat, mereka kembali ke tempat masing-masing. Dalam riwayat kembali, lama kelamaan rewasi. Agak sini nasa nabita. Kenapa ini? Maka daya romana to pakiri muhajirin iya nasong wita. Ini orang-orang kaya mengamalkan juga ini. Oh, mana caranya? Kita amalkan ini, ya setoni. Ternyata mereka juga mengamalkan ini. Maka dari Nabi ta, dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Itulah kelebihan dari Allah diberikan kepada orang yang dia mau. Sak barako, lai lambu metoko. Karena mereka juga kaya, nah amalkan juga apa yang kamu amalkan. Yeah. Alhamdulillah Bapak Ibu, bukan amal kecil, ini bukan ilmu kecil. Ilmu besar ini ilmu besar. Saya dulu waktu masih remaja-remaja,
Wasetoni ya yang saya maksud ilmu besar itu ilmu menghilang, ilmu kebeng, ilmu dekna lepo senjatai. Wak guru mana ya pura mana wak guru ya. Karena saya kira itu ilmu besar. Ternyata ilmu itu ilmu tidak ada apa-apanya. Keben, keben nih. Melola ya agak keben. Dekna lepo senjatai. Melo tembak kita kagak. Kapan pi? Memang masa penjajahan memang itu dibutuhkan dulu. Ya mako kedeknya. Inilah ilmu besar. Yang kita khawatirkan pat tambahnya dek napala anak sebab saya berapa kali ceramah, pindah-pindah kak ceramah. Saya kasih keluar uang 100 dari kantong. Kasih lihat itu uang untuk anak-anak kan, untuk anak-anak ini. Karena siapa yang hafal tambahnya ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niga mapala iye, angkat tangan, baca, ambil uangku ini. Berapa masjid saya tempati, dek gaga mapala. Anak-anak itu. Pernah satu kali di Enrekang Kota, nambil uangku. Berarti ada hafal, anak kecil. Yeah. Inilah kita khawatirkan. Maka kenapa harus ada pat tambahnya? Karena di hadis yang lainnya, kata Rasulullah ini, keterangannya dari Abi Hurairah, masih. Makanya Nabi siapa yang mengamalkan ini? Rimun Ripurana Mas Sempajang. 33. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Seperti yang kita lakukan. Wa qala tamamil mi'ah. Dan disempurnakan dengan yang ke-100 mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa balasannya? Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Nak dampengengina susu imanan dosana pun Allah Ta'ala walaupun sebanyak busana tasih. 3/4 permukaan bumi yang bulat ini maluangi tasih. Tasih mana lisan. Dan ayo ko tasih. Denang kelepet tu ya busa na tasih. Datang ombak bawa busa, letu ke pantai, angkasi polimon rina. Tidak pernah berhenti itu busa. Makanya Nabi amalkanlah ini setiap habis sholat. Alhamdulillah kita amalkan Bapak Ibu. Akan dihapus semua dosa tak kepada Allah walaupun sebanyak busa di lautan. Setelah diteliti, yang dimaksud dimaafkan itu adalah dosa-dosa sedang, dosa kecil bukan dosa besar. Dosa besar misalnya berzina, membunuh, mempadua dan seterusnya. Itu tidak bisa dihapus oleh ini. Adapun dosa sedang, dosa mata, dosa telinga, dosa apa, insya Allah dihapus oleh ini. Luar biasa. Inilah pahala yang diberjanjikan oleh Allah dari zikir. Cuma ini narekoi isaliwan nakip sempajab bacai ya berapa tambah banyak tambah bagus. Tapi sesudah salat napat tentu ku Nabi tamak kada 30 tu 30. Kalau kurang 1 dek na 30 asana. Lebih 1 bukan 33 itu. Kenapa 33? Saya belum meneliti Bapak Ibu. Kenapa 33? Belum pernah Kak meneliti. Ini perlu memang masih belajar. Kenapa 33? Apa rahasianya di sini? Belum saya baca syarahnya. Kalau memang kita tidak dapat, amalkan saja. Kata Syekh Sa'rawi, tidak semua amalan itu kita harus tahu alasannya. Syekh Sa'rawi itu yang bilang, yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan surona, walaupun belum terungkap apa rahasianya, tidak usah kalau memang kita tidak bisa, amalkan saja. Kata Syekh Mutawalli Sa'rawi. Karena tidak semua dalam agama ini harus kita tahu alasannya. Kenapa subuh 2? Kenapa maghrib 3? Nabi saja 4 seandainya mau. Rahasia yang belum terungkap secara ilmiah. Ya. Maka kata Syekh Sa'rawi solusinya amalkan sajalah walaupun. Nah, ternyata dalam berzikir itu Bapak Ibu ada orang berzikir pintar. Maksudnya dicari memang zikir-zikir yang disebut oleh Rasulullah besar pahalanya. Nah, di antaranya ini. Tapalak menetoy ya. Angka bainena nabita Juwairiyah asana. Di sini diceritakan. Juwairiyah ini yang cerita ini. Anna nabiyya kharaja min indiha bukratan.
Suatu hari Rasulullah keluar pagi-pagi. Hina salat subha, ketika selesai salat subuh. Wahia fi masjidiha. Iya robainena Juwairiyah tudangi konro sempajanna purana mas sempajang mas sikri. Jadi masukin nabi tapura mas sempajas subuh. Angka bainena tudang Juwairiyah senang. Masikri iya ro Juwairiyah dek nasali onruan na purana mas sempajang. Jadi Rasulullah keluar. Summa raja'a ba'dan adha. Kemudian setelah matahari mulai panas, salat duha, kan salat duha abdalnya itu narik kolete ni nasan nabi ta anak ontai. Disitulah abdal salat duha, ya jam 9, 10 kan mulai panas. Lete ni anak ontai, polio kondron na nasalaiwi nasabak mapalai. Rasulullah kembali di waktu-waktu duha, wahia jalisa. Iya robainina tudamu pi kondronna masikri. Berarti metalak de robainina Juwairiyah masikri. Dek nasalay onrona. Maka Nabi SAW makutane kubainina mazilti alal hali allati faraktuki alaiha. Dari tadi kitu dek tasalay onrota. Maka de Juwairiyah qalat na'am iye. Den repa de usalai. Ya. Maka de Nabi ta laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat. Engkau na sesikri ubaca bekkatelu. Coba nata baca ya roh pada apalamu dengan zikirmu yang berapa jam ini. Nah ini kan berarti dalam berzikir kita juga dianjurkan untuk mencari zikir-zikir yang pahalanya banyak. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 4 ini. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Maka dia Nabi ta narek kota baca yebek ketelu sama pahalanya dengan kamu duduk zikir mulai salat subuh tadi sampai ini matahari panas ini. Berarti berapa jam? Dengan hanya membaca ini 3 kali. Bagaimana kalau yang 3 ini dibaca sampai 100 atau 1000 kali? Tanpa batas pahalanya. Inilah diantaranya kecerdasan, tapi insya Allah mungkin kita sudah hafal. Kalau kita belum hafal, semoga berusaha untuk dihafal. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Subhanallah bihamdi adada khalqihi, sebanyak ciptaannya. Subhanallah sebanyak ciptaannya. Wa ridha nafsihi, dan seluas ridanya Allah. Wa zinata arsyihi, dan seberat timbangan arasnya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak kalimat pak disengen nepung Allah Ta'ala. Ia rulai baca. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maka dia Nabi ta ibaca bekatelu ye sama dengan pahalanya kamu duduk berjam-jam tadi itu pahalanya. Ya. Begitu Bapak Ibu, insya Allah kalau diketik di HP tak, ketik saja zikir yang diajarkan kepada Juwairiyah istri Nabi, akan keluar itu zikir di HP tak. Ini diantara hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, masih banyak ini dalam satu bab, cuma kita tidak bisa baca semua. Terakhir, karena Isa sudah mau masuk, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah, sabaqal mufarridun nasan Nabi ta. Aga betul na ye. Al mufarridun letuk mana nih? Duluan sampai mereka. Ini adalah kata sanjungan dari Rasulullah buat al-mufarridun. Makutan sahabat ni gaya seng al-mufarridun, maka dia Nabi ta az-zakirun Allah katsira wa dzakirat, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak zikirnya. Ya rosikiri para ngerangi pole pung Allah Ta'ala, pak bere pole ripuangi untuk atai.
Yole pun Allah Ta'ala masikri daripada atitta. Nasabah iya rosikri ku atitta, boleh miku pun Allah Ta'ala. Ajak tatuang aleta untuk masikri, diajarkan kepada Muaz, illawi ku pun Allah Ta'ala, serekuam mengina tulungi pun Allah Ta'ala, untuk tuling kasikri tama ku atitta. Amin. Inilah kajian kita, Bapak Ibu yang hanya membaca fadilah amalan yang sudah kita amalkan, lebih kuat pengamalan tak jamaah insyaallah daripada yang ceramahkan di atas ini. Semoga Allah merahmati kita semua dengan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu berzikir. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.